sebelumnya itu berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport dengan baik YouTube channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Jika belum, ya udah like, komen, subscribe ya. Nah, kali ini videonya itu aku mau melakukan share tentang pengalamannya aku kembali di tahun 2018, yaitu tentang operasi MRM atau mastektomi radikal modified. Karena beberapa minggu kemarin kan aku sudah membuat suatu video tentang pengalaman aku kemoterapi dan side efeknya. Nah, kali ini aku kembali untuk melanjutkan tentang operasi. Jadi aku itu kan setelah kemo 3 kali dulu nih, akhirnya evaluasi dong sama dokter hematologi atau kemoterapiku kan. Karena seminggu untuk kemoterapi itu setelah kemo biasanya ada evaluasi cek rutin darah maksudnya, dan perkembangan sel tumornya di payudara kan dan di ketiak gitu. Jadi waktu itu selesai kemo ketiga, puji Tuhan dokter kemoku mengatakan, oh ini sudah mengecil Jun, sel kankernya di payudara maupun di ketiak. Dan aku juga merasakan itu sudah mengecil karena aku melakukan pemeriksaan juga. Dan akhirnya saat itu tindakannya langsung ya udah balik dong, putusin dong balik ke Surabaya untuk tindakan operasi itu. Nah, itu lakukan sekitar bulan Agustus 2018 itu seingat aku. Waktu itu aku ke Surabaya langsung terbang bersama mama gitu ya. Nah, sampainya di Surabaya itu aku langsung pergi ke Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, langsung ketemu nih dengan dokter bedahku dan kasih tahu nih perkembangan untuk kemonya gitu. Dan setelah dilakukan evaluasi sama dokternya dan dilakukan pemeriksaan ulang radiologi, cek darah, langsung, dan semuanya itu langsung diputuskan itu tindakan untuk besoknya operasi gitu ya. Karena saya tuh udah nggak mau mikir panjang gitu. Jadi aku pulang dari rumah sakit itu jam berapa? Jam 7 malam. Dan disuruh puasa langsung sama dokter bedahku. Karena besoknya itu tindakan operasinya jam 9 pagi. Aku ingat jam 8 malam aku mulai operasi. Nah, jadi gini, ada mungkin pertanyaan. Mungkin gini ya. 1. Apakah operasi itu sebenarnya untuk kanker diperlukan? Aku kasih tahu jawabannya ya, sangat perlu sekali. Malah itu penting lah. Kenapa? Karena menurutku gini, melalui hasil PA kan bisa dibaca tuh, bisa dilihat ada keterangan semuanya baik itu untuk stadium dan grade. Nah, walaupun sebenarnya Bapak rumah sakit tidak menuliskan, tapi jika ada tertulis stadium 1 misalnya ya di hasil PA-nya itu, maka dokter onkologi mengatakan, ini tuh nggak perlu diangkat payudaranya, cuma diangkat sel tumornya aja gitu, sel tumornya gitu ya. Jadi operasi itu perlu sekali. Tapi apakah semua operasi itu harus untuk kanker tuh maksudnya harus melakukan operasi pengobatannya operasi? Tidak. Ada beberapa kanker. Contohnya itu leukemia. Kan leukemia itu tergolong kanker darah kan. Jadi karena dia tergolong kanker darah ya otomatis pengobatannya itu adalah dengan kemoterapi. Jadi tidak bisa, untuk leukemia itu tidak bisa dioperasi. Begitu ya teman-teman. Terus pertanyaan yang kedua, gini, apa saja langkah sebelum operasi itu? Yang pastinya itu adalah pemeriksaan USG payudara, pemeriksaan radiologi, lagi-lagi radiologi, cek darah lagi, ya pastilah, itu harus lengkap. Setelah semua itu lengkap, nah disuruhnya itulah udah langsung saja kamu ketemu dengan dokter anestesi. Nah, penting harus ketemu dengan dokter anestesi supaya tahu nih prosedur anestesi itu bagaimana sih seharusnya gitu. Saatnya hasil lengkap itu, saat itu juga aku sorenya langsung ketemu nama dokter anestesi gitu. Saat itu disuruh puasa, tidak boleh ada rambut di ketiak, tidak boleh pakai deodoran. Jadi benar-benar itu harus bersih di deodorannya gitu ya. Tidak boleh deodoran dan ketiaknya gitu. Dan disitu aku baru tahu loh teman-teman, karena ini adalah operasi besar buat aku gitu, pertama kali dalam hidupku. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana rasanya saat mau dioperasi? Jujur ya, 100% aku nothing tulus. Karena saya tuh udah mikir, aku 100% udah mikir ini bakal diangkat sih secara keseluruhan di payudara sebelah kanan dan di ketiak gitu ya. Deg-degan nggak?
sebenarnya gitu ya. Ada yang bertanya sama aku juga dulu, nggak juga sih sebenarnya. Menurutku saat itu yang tegang tuh adalah mamaku. Kenapa tegang? Takutnya operasinya nggak berjalan gitu, nggak berjalan. Tapi menurutku aku mempercayakan itu kepada Tuhan dan juga kepada dokterku sendiri gitu, karena aku sudah percaya kepada Tuhan dan juga pada dokterku sendiri. Keesokan harinya itu aku datang jam 6 pagi karena kan disuruh itu datang 3 jam sebelumnya itu, sebelum operasi gitu. Jadi aku datang jam 6 pagi, jam operasinya itu jam 9 gitu. Cukup lama ya datangnya gitu ya. Dan itu aku baru sadarnya itu jam 14.30. Kuat loh anestesinya ini, itu aku pertama kali rasakan. Sakitnya itu baru setelah selesai dioperasi. Terus pertanyaannya kapan bisa pulang? 2 hari setelah dioperasi, dan itu lakukan pengecekan darah. Saat itu juga puji Tuhan pengecekan darahku baik, dan dokter menyarankan kepadaku untuk langsung pulang. Untuk payudara sendiri itu ada namanya itu drain, itu untuk membuang hasil cairan hasil operasi gitu ya. Jadi pakein kantongnya itu, pakein kantong putih. Jadi saat itu aku ada 3 dipakein drain gitu, pakein drain dan selangnya gitu. Jadi setiap minggunya itu aku ke rumah sakit untuk dievaluasi nih hasil drainnya, terus dan dilakukan itu pencopotan selangnya itu gitu. Nah saat itu yang dipasang di drainnya itu ada di ketiak, payudara dan tulang belakang. Jadi untuk menutupin payudara sebelah kananku itu dokterku itu mengambil daging yang ada di tubuh yang lain. Kalau aku itu kan diambilnya itu di belakang gitu, makanya pasang drain gitu. Ada juga di paha, itu masing-masing dokter bedah onkologi yang tahu gitu ya. Kalau aku sih di belakang gitu, yang diambil di belakang untuk ditutupin gitu. Makanya aku jujur itu ada 3 gitu yang dipasang drainnya. Nah jadi saat itu ketika di Surabaya itu aku 3 minggu itu sekali seminggu bolak-balik ke rumah sakit, karena memang harus diperiksa ini benar nggak sih luka operasinya sudah kering atau enggak gitu ya. Dan aku bersyukurnya sudah selama 3 minggu itu sekali seminggu diambil, dan aku tidak balik ke Jakarta gitu ya, dicopot selangnya gitu ya sih teman-teman. Ya puji Tuhan setelah 3 minggu itu aku hasilnya baik, aku langsung balik dong ke Jakarta dan langsung melanjutkan yang namanya kerjaan dan aktivitasku yang lain gitu. Karena kan aku langsung lanjut kemo ketiga gitu. Wah banyak sekali gitu ya, karena kan aku kemonya itu 6 kali. Jadi aku melanjutkan yang ketiga. Nah oh iya teman-teman, aku lupa bilang, operasiku itu adalah MRM. Kenapa? Karena kan seperti tadi aku udah bilang, itu udah metas ke kelenjar getah bening di ketiak. Karena kan kelenjar getah bening ketiak itu adalah anak payudara, dan aku itu kan sudah stadiumku 3A dan juga gradeku 3. Begitu sih teman-teman, sekian dulu lah ya sharing aku tentang operasi yang aku lakukan tahun 2018. Dan semoga ini jika ada yang mau bertanya ya gak apa-apa, langsung ditanyakan saja, langsung saja lah ya. Kalian bisa like, comment, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.